Bingung pengen mulai kebiasaan yang lebih sehat? Pengen punya kebiasaan yang baik? Kalau iya, video ini untuk kamu. Buat kamu yang pengen punya kebiasaan baru yang lebih aktif, dengan gaya hidup yang lebih sehat, atau kamu juga bingung gimana sih cara mulainya? Nah, di sini, di segmen kali ini, kita akan ngebahas mendalam mengenai memulai kebiasaan yang baru. Berdasarkan penelitian di tahun 2009 oleh European Journal of Social Psychology, itu kurang lebih butuh waktu 18 sampai 254 hari untuk seseorang bisa memulai kebiasaan baru dengan rata-rata 66 hari. Kemudian, kamu pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada yang ngomong untuk memulai kebiasaan baru tuh butuh 21 hari? Nah, pendapat itu adalah menurut buku Psycho-Cybernetics oleh Dr. Maxwell Maltz di tahun 1960. Tapi balik lagi, hasil dari buku itu adalah observasi situasional. Dengan kata lain, 21 hari itu bukanlah sebuah fakta yang baku. Oke, balik ke penelitian tahun 2009 tadi ya. Di penelitian itu ditentukan bahwa untuk memulai kebiasaan baru atau habit yang baru itu ditentukan oleh beberapa variabel. Dan beberapa variabel itu tidak ada yang baku dan sifatnya sangat fleksibel tergantung individu masing-masing. Contohnya, untuk beberapa orang itu lebih gampang untuk memulai minum air putih lebih banyak dibanding harus melakukan 50 sit up tiap harinya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Beberapa lagi ada yang lebih suka atau lebih gampang untuk ngelakuin 50 sit up tiap hari dibanding memulai kebiasaan untuk minum air putih lebih banyak. Makanya di penelitian tahun 2009 tadi menyatakan bahwa nggak ada yang baku ataupun konstan untuk seseorang bisa memulai kebiasaan baru yang lebih baik. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh mengenai habit atau kebiasaan ataupun cara untuk memulai kebiasaan baru, ada baiknya kita tahu dulu apa sih definisi dari habit atau kebiasaan itu. Di tahun 2012, berdasarkan British Journal of General Practice, habit atau kebiasaan itu didefinisikan sebagai tindakan secara otomatis sebagai respon terhadap isyarat kontekstual yang dikaitkan dengan kinerjanya. Dengan kata lain, contohnya nih, misalnya kamu udah sering berolahraga, kamu akan mendapatkan atau merasakan manfaat dari olahraga itu. Oleh karena itu, kamu akan terus melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan baru yang kamu lakukan. Begitupun sebaliknya, kalau kamu mempunyai kebiasaan buruk, contohnya kamu terbiasa untuk begadang. Kamu merasakan saya nyaman-nyaman aja kok dan saya merasa aman ataupun nggak ada sesuatu yang mengganggu di kehidupan kamu akan terus melakukan itu. Makanya untuk memulai kebiasaan baru itu nggak gampang, tapi bisa. Oke, sekarang kita ngebahas ya, kenapa sih merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik ataupun menambahkan kebiasaan yang baik itu susah banget. Oke, berdasarkan Institut Kesehatan Nasional di Amerika di tahun 2012 mengatakan bahwa kebiasaan yang berbasis kepada kesenangan sangat sulit dihilangkan karena kegiatan itu memaksa otak kita untuk memproduksi dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang dihasilkan saat kita merasakan senang. Jadi dengan kata lain, sesuatu yang kita lakukan dan kita merasa senang itu sangat sulit dirubah
ataupun ditambahkan kalau kita tidak merasakan manfaatnya. Nah, saat kamu mainan game atau kamu nonton Netflix, itu kamu merasa senang. Dan saat kamu merasa senang, itu adalah efek dari hormon dopamin yang dihasilkan oleh otak. Makanya, untuk menambahkan kebiasaan baru ataupun merubah kebiasaan kamu yang kurang baik menjadi kebiasaan baik, itu susah banget. Oke, berikutnya kita akan ngebahas gimana sih cara merubah kebiasaan yang lama, yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita akan bahas gimana sih cara merubah ataupun menambah kebiasaan baru. Secara umum itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Yang kedua itu mengganti ataupun menambah. Yang ketiga itu nanti akan kita bahas lebih lanjut secara mendalam di video berikutnya. Yang pertama, mengidentifikasi. Di sini kamu harus bisa mengidentifikasi tempat, orang-orang, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kebiasaan kamu yang lama yang pengen kamu rubah. Contohnya, kamu itu seneng banget main game online bareng teman-teman. Pelan-pelan kamu kurangin intensitasnya. Contohnya, misalnya dari 3 jam kamu suka main game online, dikurangin jadi 2 jam, terus dikurangin lagi jadi 1 jam. Dengan intensitas itu kamu kurangin, otomatis frekuensi kamu main game online juga akan berkurang. Pada akhirnya, kamu akan terbentuk sebuah habit atau kebiasaan baru yang lebih baik yang bisa kamu lakukan. Jadi, dengan kamu ngurangi intensitas dan frekuensi, akan memiliki jam tidur malam yang normal dan porsi tidur yang cukup. Nah, cara yang kedua adalah mengganti. Mengganti di sini adalah mengganti kebiasaan kamu yang kurang baik dengan kebiasaan yang lebih baik. Contoh paling gampang, misal kamu seneng banget nyemil cemilan mecin. Nah, itu diganti dengan cemilan buah-buahan atau cemilan yang lebih sehat. Jadi, kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama, nggak ada yang baku soal timeline. Jadi, sampai kamu punya kebiasaan baru, itu makanya lebar banget. Bisa dari 18 sampai 254 hari. Yang kedua, kesimpulannya adalah beberapa kebiasaan memang lebih gampang atau lebih sulit dibandingkan kebiasaan lainnya. Yang ketiga adalah nggak ada yang benar atau yang salah. Selama proses itu kamu jalanin dan kamu bisa berkomitmen dan bisa terus-terusan ngelakuin itu, ya lakuin aja. Yang penting adalah hasilnya kamu mempunyai kebiasaan atau habit yang lebih baik. Disclaimer dari video ini adalah penelitian yang kita jadikan referensi atau acuan di video kali ini memang berdasarkan penelitian di Amerika. Disclaimer yang kedua, karena topik dalam video kita kali ini sifatnya tidak baku, dengan kata lain, cara-cara yang kita sampaikan hanya merujuk dari referensi yang kita sampaikan. Nggak tertutup kemungkinan kalau di luar sana masih banyak cara berdasarkan penelitian yang bisa kamu pakai dan sesuai dengan diri kamu. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Kalau kamu menemukan manfaat dari video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman kamu biar kamu bisa merasakan manfaat yang sama dari video ini. Sampai ketemu lagi, saya Randi, inilah Katalis.